Hai semuanya, aku adalah Sisi. Aku di sini akan membantu Zalwa untuk menjelaskan tentang pos tradisional dan pos digital. Kalian tahu tidak? Orang tua zaman dulu berkomunikasi jarak jauh menggunakan pos tradisional karena belum adanya internet. Namun, di era serba cepat seperti sekarang ini, kita sudah memiliki yang namanya pos digital. Tapi mana sih pos yang lebih unggul? Dan mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita? Yuk, kita bahas. Pos tradisional bergantung pada infrastruktur fisik yang luas, termasuk kantor pos dan jaringan transportasi. Proses pengiriman melibatkan pengumpulan, penyortiran manual, pengangkutan, dan pengiriman ke alamat tujuan. Kecepatan pengiriman pos tradisional lebih lambat dan biaya operasional lebih tinggi dibandingkan pos digital. Pos digital menggunakan infrastruktur digital yang mencakup server, jaringan internet, dan platform komunikasi elektronik. Proses pengiriman pesan digital melibatkan pembuatan, pengiriman, dan penerimaan melalui email, aplikasi pesan, atau platform online. Keamanan data digital bergantung pada enkripsi, protokol keamanan siber, dan perlindungan terhadap peretasan dan malware. Pos tradisional memiliki dampak lingkungan yang signifikan melalui penggunaan kertas, transportasi bahan bakar fosil, dan limbah fisik. Pos digital mengurangi dampak lingkungan dengan meminimalkan penggunaan kertas dan emisi karbon dari transportasi. Adopsi pos digital meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas, tetapi menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data, keamanan siber, dan kesenjangan digital. Itulah penjelasan singkat tentang pos tradisional dan pos digital. Kalian udah ngebayangin belum perbedaan antara kedua pos tersebut? Tentunya, pos tradisional memiliki kelebihannya, namun bukan berarti pos tradisional tanpa celah. Pos tradisional juga memiliki beberapa kekurangan. Kalian penasaran kan? Yuk, kita bahas kelebihan dan kekurangan pos tradisional. Pos tradisional menawarkan sentuhan personal yang seringkali tidak dapat direplikasi oleh komunikasi digital. Surat dan kartu pos tulisan tangan memberikan rasa perhatian dan keintiman yang lebih besar. Pos tradisional menyediakan bukti fisik pengiriman yang berguna untuk dokumen hukum atau penting. Salah satu kekurangan utama pos tradisional adalah kecepatan pengiriman yang relatif lambat. Pengiriman surat dapat memakan waktu beberapa hari atau bahkan minggu, terutama untuk pengiriman internasional. Biaya pengiriman pos tradisional bisa lebih tinggi, terutama untuk paket besar atau berat. Pos tradisional menawarkan sentuhan personal dan bukti fisik yang tidak dapat digantikan oleh metode digital. Komunikasi digital unggul dalam kecepatan, efisiensi biaya, dan kemudahan penggunaan dibandingkan pos tradisional. Pilihan antara pos tradisional dan digital bergantung pada kebutuhan spesifik dan prioritas pengirim serta penerima. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari pos tradisional. Selanjutnya, mari kita beralih ke layanan pos digital. Pos digital merupakan evolusi dari layanan pos tradisional yang memanfaatkan teknologi untuk kecepatan dan keefisiensi. Meskipun memiliki beberapa kelebihan dari kecanggihannya, pos digital juga punya beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai. Berikut kelebihan dan kekurangan dari pos digital. Pos digital didefinisikan sebagai sistem pengiriman dan pengelolaan surat atau dokumen secara elektronik. Sistem ini berevolusi dari pos tradisional menjadi platform digital yang memungkinkan pengiriman surat dan dokumen melalui internet. Pos digital menawarkan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengiriman surat dan dokumen. Pos digital menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode tradisional karena menghilangkan biaya cetak dan ongkos kirim fisik. Pos digital memungkinkan pengiriman dokumen yang lebih cepat dan pelacakan yang lebih mudah. Aksesibilitas pos digital lebih baik karena dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Pos digital memiliki kekurangan, termasuk risiko keamanan data dan potensi serangan siber. Ketergantungan pada infrastruktur digital menjadi tantangan karena gangguan jaringan atau masalah teknis dapat menghambat pengiriman. Tidak semua orang memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakan pos digital, menciptakan kesenjangan digital. Jadi, setelah kita membahas perbedaan antara pos tradisional dan pos digital, yang manakah lebih baik di antara kedua pos tersebut? Jawabannya, tidak ada yang lebih baik. Keduanya memiliki peran dan keunggulannya masing-masing. Jika kamu membutuhkan keandalan fisik, jangkauan pelosok, dan nilai sentimental,
Pos tradisional adalah pilihan terbaik. Cocok untuk dokumen penting, surat resmi, atau kiriman yang bersifat pribadi. Namun, jika kamu mengejar kecepatan, efisiensi, kemudahan pelacakan, dan biaya yang kompetitif, pos digital adalah pilihannya. Ideal untuk pengiriman instan, transaksi e-commerce, atau komunikasi cepat sehari-hari. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kalian. Sesuaikan dengan kebutuhan dan prioritasmu di era digital ini, kita beruntung punya kedua opsi ini untuk memudahkan hidup kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you the next video.